Pada 30 Desember 1904, di Singosari, Malang, lahir seorang anak yang kelak menorehkan jejak panjang dalam sejarah bangsa, Kyai Haji Maskur. Ia tumbuh dalam kultur pesantren, belajar di pesantren Siwalan Panci, lalu melanjutkan ke Tebu Ireng di Jombang, Mambaul Ulum Jamsaren Solo, pesantren Kyai Khalil Bangkalan, hingga pesantren Ngamplang, Garut. Pendidikan panjang ini membentuk dirinya sebagai ulama dengan cakrawala luas. Namun, jalan hidup Maskur tidak berhenti di kitab kuning. Ia memasuki dunia yang lebih keras, politik dan militer. Sejak 1926, ia aktif di NU, menjadi ketua cabang Malang, lalu masuk ke jajaran PBNU 1930 sampai 1945. Dari santri menjadi organisator, dari pengkaji kitab menjadi penggerak umat. Perjalanan ini menggambarkan pergeseran peran sosial yang kemudian menjadi tema besar dalam kehidupannya. Dalam perspektif teori peran, role theory, Kyai Haji Maskur sejak awal telah menunjukkan gejala role expansion, meluaskan perannya dari lingkup religius ke sosial politik. Harapan masyarakat terhadap dirinya tidak hanya sebatas guru agama, melainkan pemimpin yang mampu memberi arah di tengah gejolak kolonialisme. Ia adalah ulama yang menyeberang batas, dari kitab ke medan tempur, dari mimbar ke parlemen. Tahun 1943, Jepang mendirikan Pembela Tanah Air (PETA). Banyak tokoh Islam dilibatkan dan Kyai Haji Maskur termasuk salah satu yang paling berperan. Ia mengorganisasikan jaringan pesantren untuk mengirim kader muda ke barisan semi-militer itu. PETA bukan hanya sekolah tempur, tetapi juga tempat persemaian nasionalisme. Ketika pertempuran 10 November 1945 meletus, Kyai Haji Maskur tampil sebagai pemimpin barisan Sabilillah, laskar santri yang mengibarkan bendera jihad. Ia memimpin doa, mengobarkan semangat, sekaligus mengatur strategi. Dalam narasi sejarah, inilah momen ketika ulama berubah menjadi panglima perang. Teori peran membantu kita membaca transformasi ini sebagai role adaptation. Maskur menyesuaikan perannya dari ulama menjadi komandan. Harapan umat Islam saat itu bukan hanya pengajaran agama, melainkan perlindungan fisik. Sedangkan dari kacamata politik identitas, semangat jihad menjadi medium mobilisasi, menjadikan Islam sebagai sumber legitimasi perjuangan fisik. Di medan Surabaya, kitab tafsir berganti menjadi peta perang. Namun, nilai yang dikobarkan tetaplah satu: membela tanah air adalah bagian dari iman. Kyai Haji Maskur dipercaya menjadi Menteri Agama 2 kali. Periode darurat 1947 sampai 1949. Lalu 1953 sampai 1955. Pada masa pertama, ia menjaga moral bangsa di tengah perang revolusi. Pada masa kedua, ia membangun lembaga pendidikan Islam dan memperkuat kurikulum agama di sekolah. Selepas itu,
Ia menjadi anggota DPR 1956 sampai 1960 dan DPR GR 1960 sampai 1971. Di parlemen, ia menjadi juru bicara kepentingan umat Islam, memperjuangkan posisi agama dalam kebijakan publik. Dari sudut teori peran, Maskur menunjukkan rule adaptation dan rule negotiation. Ia menyeimbangkan identitas ulama dengan tuntutan sebagai politisi dan birokrat. Dari perspektif politik identitas, ia menampilkan Islam bukan sebagai ideologi negara yang memaksa, melainkan identitas yang memberi kontribusi substantif, pendidikan, keluarga, dan moral bangsa. Dari medan perang, ia pindah ke kursi kabinet. Dari memimpin laskar, ia kini memimpin birokrasi. Namun api yang sama menyala, menjaga martabat umat. Dari medan perang, ia pindah ke kursi kabinet. Dari memimpin laskar, ia kini memimpin birokrasi. Namun, api yang sama menyala, menjaga martabat umat. Memasuki masa Orde Baru, Kiai Haji Maskur tetap aktif. Ia menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung 1968. Lalu terlibat di PPP sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Pusat 1973 sampai 1985. Dalam NU, ia menjabat Rois Awal 1963 sampai 1972, Mustasyar 1984, hingga tokoh sentral dalam gerakan Islam kultural. Di bidang pendidikan, ia mendirikan Universitas Islam Malang, Unisma, menjadikannya pusat pengembangan ilmu dan kaderisasi. Teori peran membaca kiprah ini sebagai rule integration, Maskur berhasil menggabungkan peran ulama, politisi, dan pendidik tanpa kehilangan kredibilitas. Dalam kerangka politik identitas, ia memilih politik akomodasi, menerima realitas negara Pancasila sambil memperkuat basis Islam melalui pendidikan dan NU. Di masa Orde Baru, ia tidak lagi menghunus senjata, tetapi menanam ilmu. Ia menyalakan obor Islam dari ruang kuliah hingga meja parlemen. Kisah Kiai Haji Maskur memperlihatkan pergeseran dan integrasi peran ulama, panglima, politisi, hingga pendidik. Ia adalah simbol politik militer ulama dalam revolusi, birokrat agama dalam kabinet, legislator dalam parlemen, dan pendidik di era Orde Baru. Dengan teori peran, kita bisa melihat bagaimana ia melakukan adaptasi, kontinuitas, dan integrasi peran. Dengan politik identitas, kita melihat bagaimana Islam dijadikan medium mobilisasi, advokasi, dan akomodasi. Kiai Haji Maskur adalah cermin bahwa ulama tidak hanya berperan di mimbar, tetapi juga di medan perjuangan dan meja politik. Maka, perlu penelitian lebih lanjut pada arsip militer Jepang dan peta untuk menyingkap kontribusinya secara detail. Kajian tentang politik identitas ulama perlu diperluas agar relevan dengan demokrasi kontemporer. Perbandingan biografis dengan tokoh sezaman, Kiai Haji Wahid Hasyim
Kiai Haji Saifuddin Zuhri akan memperkaya perspektif. Arsip dan karya Kiai Haji Maskur perlu didigitalisasi agar dapat diakses generasi muda.